Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fazwan. Saya ingin eh, mempresentasikan dari hasil untuk proposal skripsi saya. Nah, yang berjudul tentang pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online pada dan ini kopi. Lalu ada table of content-nya yang terdiri dari bab satu pendahuluan, dan bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode metode penelitian. Di samping itu ada bab satu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian yang disebabkan dengan berkembangnya teknologi saat ini memudahkan atau membuat kemudahan pada industri makanan dan minuman yang dapat terus tumbuh. Dan di samping itu, karena berbagai aktivitas atau kegiatan di era modern saat ini sangat berpengaruh pada teknologi yang semakin maju, serta dapat memberikan perubahan bagi dunia industri makanan dan minuman. Ditambah lagi, pertumbuhan pada industri makanan dan minuman menjadikan salah satu di antara sekian industri di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu ada pertumbuhan kedai kopi di Indonesia yang pertumbuhannya ini, jadi pertumbuhan kedai kopi akan terus meningkat eh, yang mengalami setiap tahunnya dari seiringnya jumlah produksi maupun konsumsi kopi yang digemari oleh semua kalangan. Hal ini terdapat beberapa keberhasilan mengelola kedai kopi di Indonesia. Nah, di samping ini ada gambar yang gambar berbentuk data yang mana Indonesia posisi keempat yang menjadikan eh, produk kopi yang ada di dunia ini. Indonesia keempat, dan pertemuan kopi ini di tahun 2020 gelarnya mencapai 3.000. Lalu hal ini terdapat beberapa keberhasilan mengolah kedai kopi Indonesia. Yang pertama, karena memiliki produk yang inovatif sesuai dengan lidah konsumen. Yang kedua, memiliki harga yang kompetitif, lalu tempatnya yang lokasi yang strategis dan nyaman, promosi dengan tepat, inovatif, dan kelima, inovatif dalam penjualan dan distribusi melalui platform. Nah, setelah itu ada rumusan masalah. Jadi di sini ada rumusan masalah. Pertama, apakah Instagram pada dan kopi dapat mempengaruhi peningkatan pemasaran dalam penjualan. Lalu eh, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi dan ini kopi. Dan setelah itu ada manfaatnya. Yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pemanfaatan Instagram pada suatu lembaga atau perusahaan, serta dapat memberikan dedikasi yang jadikan masukan dalam memberikan informasi yang berguna bagi dan kopi. Nah, terus lalu ada bab 2 mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka itu terlibat ada yang pertama ada landasan teori. Landasan teori yang pada kajian pustaka ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada digital marketing yang diartikan dalam menurut para ahli adalah aktivitas pemasaran yang dapat digunakan untuk suatu bisnis yang membujuk dan meningkatkan konsumen pada produk dan jasa yang dipasarkan dengan media digital, contohnya media sosial. Yang kedua ada social media marketing, yaitu menurut para ahli itu dari proses ini artinya proses kegiatan yang dilakukan secara online dalam bentuk blog, pesan elektronik dari konsumen dan situs jaringan sosial. Uh, Hal ini dapat berbagi pendapat dari satu sama untuk mengetahui tentang bentuk produk tertentu. Lalu ada Instagram. Instagram ini berasal dari dua kata, yaitu dari Insta dan Gram. Insta berasal dari kata instan, dapat digitukan pada pengguna aplikasi untuk
dapat berbagi foto dan video secara online. Lalu ada sementara itu ada kata gram, berasal dari kata telegram, berarti pengguna aplikasi ini dapat mengirimkan foto dan video dengan cepat. Di saat lalu yang terakhir ada promosi online. Promosi online itu promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tujuan mengungkapkan keberadaan produk dan memberikan keyakinan tentang manfaat produk yang bagi pembeli. B. Penelitian terdahulu. Di sini ada penelitian terlebih dahulu yang dikutip dari lima penelitian pada skripsi yang sebelumnya. Lalu ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini terlibat menjadi beberapa. Yang pertama dari kekuatan pemanfaatan Instagram dengan kekuatan pemanfaatan Instagram, maka uh, maka akan terjadinya sarana promosi online pada akun dan Indikopi atau ada akun objek yang teliti. Lalu maka hasilnya akan dipilihnya sebagai pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online. Nah, di samping itu ada kata menurut para ahli kerangka berpikir. Mengenai kerangka berpikir ini adalah proses melakukan pengaturan untuk menyajikan pertanyaan penelitian dan mendorong penyelidikan terhadap pertanyaan yang menyajikan permasalahan dan konteks mengapa penelitian dilakukan penelitian tersebut. Nah, di situ selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu di dan ini kopi yang terletak pada di alamat di Jakarta Barat, dan waktunya penelitian ini Agustus hingga September 2023. Lalu ada desain penelitian, dan desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT. Lalu ada sumber data dan sampel. Sumber datanya itu terbagi menjadi dua, sumber data primer dan sekunder. Nah, lalu ada sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu mengenai pengumpulan data yang disatukan dalam berbagai keadaan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Berikut merupakan tekniknya pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara, pasif, dan dokumentasi. Setelah itu ada teknik keabsahan data. Mengenai data ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut dari peneliti ahli yaitu Yusra dan Zulkarnain, terdapat macam-macam triangulasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Lalu selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan dengan penelitian pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan penelitian ini menggunakan teknik SWOT. Setelah itu menurut para ahli mengenai teknik analisis data yang bernama Rangkuti. Dikutip pada tahun 2021, terdapat 3 tahap dalam analisis SWOT. Itu terjadi 3. Pertama, pengumpulan data, yang artinya suatu kegiatan pengklasifikasi dan analisis yang diperoleh perusahaan ke dalam faktor eksternal dan internal. Lalu ada teknik analisis, yaitu memasukkan data berdasarkan pertama ke dalam matriks SWOT dan membagi ke dalam tabel IFAS dan EFAS. Nah, setelah itu menentukan strategi apa yang diambil melalui diagram analisis SWOT. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.